buang sampah sembarangan. Gambar gini nggak disiplin banget. Oke teman-teman, di sini kita mau mewawancarai salah satu pekerja di kampus UIN kampus 1. Oke, sebelumnya dengan Mas siapa? Didin, Mas Didin. Oke, Mas Didin, kira-kira rating dari 1 sampai 10 seberapa kotor kampus 1? kampus 1, Ya, seberapa kotor? 7,5/10. 7,5/10. Oke. Nah, kira-kira apa aja sih Bang penyebab utama kampus satu ini tuh bisa kotor gitu, sampah berserakan di mana-mana? Yang pertama sih Mas, kurangnya kepedulian terhadap kebersihan mahasiswa. Buangannya masih sembarangan, pengolahan sampahnya kurang. Itu aja sih Mas. Mungkin terakhir Bang, mungkin ada pesan buat para mahasiswa untuk selalu menjaga kebersihan gitu, terutama di kampus 1 ini. Kepekaan terhadap mahasiswa Mas, untuk kepedulian lingkungannya, untuk membuang sampah di tempatnya. Itu aja Mas. Oke. Oke, mungkin itu jawaban dari Bang Didin tadi ya. Iya. Mungkin terima kasih atas waktunya ya Bang ya. Ya. Oke, sekarang kita dengan Ibu siapa, Bu? Saya dengan Ibu Risma. Oke, Bu Risma, saya boleh minta kesan dan pesan Ibu untuk mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk lebih menjaga kebersihan lagi. Menurut Ibu bagaimana? Oh, maksudnya tentang bagaimana kita mengelola sampah, mengelola atau bagaimana mahasiswa supaya paham bahwa kebersihan itu setengah dari iman lah, begitu mungkin ya. Betul. Ya, jadi secara umum sebenarnya dari dulu itu di sini luar biasa sebenarnya. Mahasiswa UIN menjaga lingkungannya, terutama bagaimana dalam adab membuang sampah dan menjaga kebersihan. Dan itu terlihat misalnya saat mereka makan, kalau misalnya saya sedang untuk makan siang keluar dan mencari sesuatu di luar kantor, saya lihat mereka sangat sadar, dan memang pihak UIN pun memang kan sudah menyediakan bak-bak sampah yang terdekat dengan mereka. Meskipun itu biasa mungkin ya, adalah beberapa yang mungkin belum sadar dengan arti itu, atau mungkin lupa bahwa sudah disediakan tempat sampah. Juga mungkin kurang disiplin yang memang belum tertanam begitu ya. Tapi secara umum saya lihat positif dalam iya, menjaga lingkungan sekitar dan kebersihan kampus begitu. Terima kasih Ibu Risma atas masukannya. Sama-sama. Jadi masalah yang tak sudah-sudah. Sampah kian tak terbendung, terutama setelah plastik menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan modern. Setiap tahun, dunia memproduksi sekitar 460 juta ton plastik dan lebih dari 20 juta ton
Setelah plastik menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan modern. Setiap tahun, dunia memproduksi sekitar 460 juta ton plastik dan lebih dari 20 juta ton diantaranya tidak dapat didaur ulang dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok B. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang peran citizen atau warga negara dalam mengatasi permasalahan sampah di lingkungan kampus. Sampah merupakan masalah yang sering dianggap sepele, padahal jika tidak dikelola dengan baik, dapat mencemari lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengurangi kenyamanan bersama. Krisis sampah di area universitas sejatinya menjadi ujian nyata. Sebagai warga kampus, kebiasaan meninggalkan sampah bekas makanan di meja kantin atau membuang botol plastik sembarangan merupakan bentuk egoisme sosial yang merugikan orang lain. Perilaku ini tidak hanya merusak estetika dan kenyamanan belajar, tetapi juga menambah beban kerja para petugas kebersihan yang seringkali luput dari apresiasi kita. Menjadi mahasiswa yang kritis dan berdampak harus dimulai dari hal-hal kecil, seperti bertanggung jawab atas sampah. Teman-teman mahasiswa, masalah sampah di kampus kita tidak akan pernah selesai jika kita terus bersikap acuh tak acuh dan mengandalkan petugas kebersihan untuk membersihkannya. Kampus adalah rumah kedua kita, tempat di mana agen perubahan dididik, namun sangat ironis jika koridor dan taman kita masih dipenuhi limbah akibat kelalaian kita sendiri. Perilaku membuang sampah sembarangan ini adalah cerminan kemunduran budaya dan kepedulian sosial di kalangan generasi muda. Mari kita sudahi kebiasaan buruk ini. Mulailah membawa tumbler sendiri, pilah sampahmu, dan buang pada tempatnya. Karena mahasiswa cerdas tercermin dari cara mereka memperlakukan lingkungannya. Apakah sistem kita sudah benar dalam mengelolanya, atau justru kita hanya memindahkan masalah yang ada di depan mata kita kepada orang lain? Kita dengan mudah membuangnya ke tempat sampah dan melupakannya. Tapi kemana sampah itu pergi setelah petugas kebersihan datang? Coba perhatikan, barang yang Anda pegang hari ini, bungkus kopi, kantong plastik, atau botol minum. Dalam hitungan menit, barang-barang tersebut akan menjadi sia-sia yang tidak lagi kita inginkan. Kita tidak dengan mudah membuangnya ke tempat sampah dan melupakannya. Akhir kata, masalah sosial bukanlah sesuatu yang jauh dari jangkauan kita. Ia ada di rumah, di jalanan, dan di gaya hidup kita sehari-hari. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hari ini, dan mulai dari hal-hal kecil, termasuk cara kita mengelola sampah kita. Masalah sosial adalah hal yang menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah itu sendiri. Kegagalan sistematik dalam pengelolaan sampah adalah bayar keras bahwa solusi parsial tidak akan pernah cukup. Kita tidak bisa menemukan dengan membutuhkan sinergi antara kebijakan yang tegas, infrastruktur yang mumpuni, dan kesadaran industri untuk meningkatkan hidup produk mereka. Kegagalan ini harus menjadi titik balik bagi kita semua untuk berhenti memaklumi sistem yang rusak dan mulai menentukan perubahan yang sistematis dan benar. Kita mengangkat tema dari masalah sampah kampus karena ini tanggung jawab kolektif kita. Kampus harus menjadi laboratorium perubahan. Mari berhenti sekadar membersihkan dan mulai mengubah kebiasaan. Mulai dari langkah kecil seperti memilah sampah dari sumbernya. Mari kita tunjukkan integritas sebagai integritas akademika. Perubahan besar dimulai dari tindakan